Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam. Indera keenam tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Seseorang yang istimewa dengan memiliki indera keenam biasanya bisa membaca pikiran orang lain. Indera keenam atau yang biasa disebut dengan mata batin merupakan salah satu kemampuan istimewa manusia yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan ini dipercaya dapat melihat sesuatu hal di luar mata biasa. Seperti apa ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam? Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kita sebagai manusia merupakan juara sejak lahir karena kita adalah satu-satunya sel yang berhasil menjadi bentuk yang sempurna. Dari sekian banyak juta sel meskipun terkadang ada yang terlahir dengan keadaan tidak sempurna. Tapi jangan pernah melihat mereka dengan sebelah mata karena di balik kekurangannya pasti ada kelebihan yang ia miliki yang mungkin tidak kita ketahui. Normalnya manusia memiliki 5 indera yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa, dan indera penciuman. Kelima indera ini sering disebut dengan istilah panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Panca indera berperan dalam mendapatkan informasi tentang sekitar. Banyak orang yang meyakini adanya indera keenam. Di luar 5 indera tersebut, orang akan dianggap memiliki indera keenam jika mampu melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang biasa. Misalnya mampu melihat hantu atau mampu berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Berikut ini adalah orang yang mempunyai keistimewaan indera keenam. 1. Orang yang mempunyai indera keenam adalah ketika pertama kali kita bertemu dengan seseorang. Perasaan kita sering merasakan dan bisa memutuskan ada kecocokan dengan orang tersebut. Bahkan terkadang kita juga bisa merasa tidak cocok sama sekali. Meskipun kita belum mengenal orang itu sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya sebuah pandangan yang tak terlihat dari indera keenam. Aura yang kita miliki akan menyatu dengan aura orang yang bertemu dengan kita. Dan di saat penyatuan aura tersebut, akan terjadi sebuah interaksi. Bila kita mengalami kecocokan, maka warna aura tersebut akan berubah dan melebur. Sehingga, muncul kesan yang hangat dan nyaman. Seperti terasa sangat bersahabat, bila sebaliknya maka akan terjadi tolak-menolak layaknya medan magnet. Hingga, kita bisa merasa tidak nyaman dengan orang itu. Jadi bila kita merasa tidak suka dengan orang yang bahkan belum kita kenal, maka bisa dipastikan orang tersebut juga merasakan hal yang sama. 2. Orang yang mempunyai indera keenam adalah sering mengalami deja vu. Deja vu merupakan perasaan yakin bahwa kita telah mengalami atau melihat situasi yang sebenarnya baru saja kita alami. Kita merasa seolah peristiwa tersebut telah terjadi atau terulang lagi. Pengalaman ini biasanya disertai dengan rasa akrab, seram, ataupun aneh. Terkadang deja vu dihubungkan dengan mimpi, tetapi ada kemungkinan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi di masa lalu. Ilmu jiwa mengatakan deja vu adalah bagian dari visi supranatural yang bocor yang seharusnya tidak keluar. Namun, terpaksa keluar oleh kekuatan bawaan seseorang. Sehingga membentuk sebuah perasaan yang tidak asing lagi bagi kita. Padahal, kita hanya baru sekali mengalaminya. Perasaan tersebut berasal dari pandangan kita sendiri. Sebenarnya, peringatan akan tibanya hari itu saat deja vu kita rasakan telah tertangkap oleh indera keenam. Indera tersebut sebenarnya mencoba untuk menginformasikan pada kita. Namun gagal sehingga di saat kita benar-benar mengalami hal tersebut, perasaan akan visi tadi meluap-luap hingga kita merasa mengalami satu kejadian 2 kali. Kesimpulannya, deja vu adalah kehendak bebas sang indera keenam untuk menentukan pilihannya. Ia tidak mau dikontrol oleh hukum alam, dan ia menunggu sang pemilik untuk melatih dan membebaskannya. 3.
Orang yang mempunyai indera keenam adalah ia pernah mengalami mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Selang beberapa waktu sebenarnya mimpi tersebut adalah pandangan kita tentang masa depan yang belum terjadi karena indera keenam kita yang mungkin kalah dengan nafsu duniawi. Kemudian hanya bisa memperingatkan kita melalui otak dan mewujudkan peringatan tersebut lewat mimpi. Bagi orang yang pernah mengalami hal ini bisa jadi sebenarnya kita memiliki indera keenam, namun kita belum menyadarinya. 4. Adalah pernah mati suri. Fenomena mati suri sebenarnya adalah aksi gagal jantung sementara, karena kondisi tertentu jantung yang tadinya berhenti sejenak akhirnya bisa berdetak kembali. Terlepas dari unsur ilmiah, mati suri adalah anugerah serta keajaiban. Mati suri membuat ruh seseorang lepas dari tubuhnya, karena ruh tersebut telah melakukan kontak dengan alam bawah sadar. Maka serangkaian keistimewaan akan terbawa oleh ruh. Sekalipun ia telah kembali ke dalam jasadnya, orang yang pernah mati suri pasti memiliki keistimewaan khusus yang unik dan jadi pusat perhatian. Biasanya orang yang pernah mengalami hal ini akan lebih peka perasaannya, dan bisa mengetahui dengan jelas apa yang ada di sekelilingnya daripada orang biasa. Pernahkah kita mengalami salah satu atau lebih kejadian tersebut? Bila iya berarti kita adalah pemegang hak atas indera keenam tersebut. Kita mempunyai kemampuan di atas rata-rata atau batas kewajaran manusia, namun bagaimanapun juga, tetaplah bersikap sebagai manusia yang harus tunduk dengan aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Jangan pernah sombong apalagi memamerkan kelebihan kita untuk sekedar mendapatkan pujian dari sesama manusia. 5. Orang yang mempunyai indera keenam adalah orang tersebut bisa merasakan ada sesuatu di dekatnya. Padahal, waktu itu ia hanya sendiri. Jika kita pernah mengalami hal ini, berarti kita sebenarnya memiliki indera keenam. Namun belum kita sadari. Sebelumnya, bisa jadi waktu itu kita memang tidak sendiri sebenarnya. Adapun hal lain yang mungkin lebih dari satu yang berada di dekat kita. Mungkin sebenarnya mereka ingin berkomunikasi dengan kita. Namun, kebanyakan dari golongan mereka justru mempermainkan perasaan kita. 6. Orang yang memiliki indera keenam adalah kita bisa melihat aura suatu benda saat kita memperhatikan sesuatu tanpa berkedip. Kita akan menangkap cahaya yang menyelimuti benda tersebut. Namun setelah diamati kembali, cahaya tadi pun hilang. Kita yang pernah mengalami hal ini berarti kita mempunyai kemampuan indera keenam. Namun belum juga disadari sebelumnya, ketahuilah bahwa sebenarnya cahaya yang menyelimuti benda padat dalam pandangan kita tersebut adalah aura atau prana yang menyelimuti benda itu. Kita bisa melihat sebuah bayangan. Pernahkah kita melihat sekelebat bayangan yang begitu nyata? Namun, setelah disadari ternyata tidak ada apapun di sekitar kita. Bila kita pernah mengalami hal ini, sebenarnya kita memiliki indera keenam. Hal ini bukan ilusi optik atau gangguan mata yang diakibatkan posisi tubuh terhadap letak pandangan. Namun sekelebat bayangan tadi memanglah tetangga gaib kita yang sedang numpang lewat. Bila kita adalah salah satu dari pemilik indera keenam, pasti kita tahu juga maksudnya, dan kita pasti tahu juga. Terkadang kamar kita adalah jalan pintas atau jalan masuk ke rumah mereka.